Antara Abdur Rauf Singkel dengan Syekh Yusuf Al-Makassari itu hidup satu masa, satu zaman, dan bahkan hidup satu guru. Oh, dia berguru. Iya, satu guru, Syekh Ahmad Dahlan kalau tidak salah, yang beliau itu bermukim di Mekah. Itulah sebabnya saya punya prediksi begini, kenapa karya Syekh Abdur Rauf Singkel itu diterbitkan di Mesir, karena antara Mesir dengan Saudi itu kan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga di situ ada koneksitas antara para ulama dari Mesir yang kemudian mereka itu belajar juga di kawasan Hijaz, kemudian terjadi kontak akademik bersama Abdur Rauf Singkel dan Syekh Yusuf Al-Makassari itu. Makanya diterbitkan di sana. Tetapi sekaligus mereka ini hidup pada masa kolonialisasi Belanda. Sehingga sepertinya mereka ini mengasingkan diri dan termasuk karya-karyanya jangan sampai disentuh oleh Belanda. Mengasingkan atau diasingkan? Kalau saya sebut Syekh Yusuf Al-Makassari itu memang diasingkan. Diasingkan oleh Belanda. Dan pengasingan beliau itu pertama di Ceylon, di Sri Lanka, baru kemudian dibuang ke Afrika Selatan. Dan sebentar, ketika itu diasingkan, berarti ulama rujukan yang ada di kawasan Hindia Belanda otomatis hilang. Oh, gitu. Dan menariknya, beliau itu adalah Mufti Banten yang mengarang buku judulnya Zubdatul Asrar. Dan karya beliau itu sudah dijadikan sebagai bahan tesis oleh Profesor Nabilah Lubis di UIN Jakarta. Dan beliau sudah pensiun kalau tidak keliru sekarang. Jadi ini sudah menjadi karya besar dan bahasan yang dipaparkan oleh beliau berkaitan dengan tasawuf. Sementara kalau Abdur Rauf Singkel lebih ke arah temanya berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Quran. Dan bagian yang penting di situ adalah mengadopsi pemikiran-pemikiran Al-Baydawi, karya tafsir Al-Baydawi, dan sekaligus karya tafsir Jalalain. Dan diterbitkan di sana. Lebih menarik lagi, tafsir Jalalain yang berbahasa Jawa, dan kemudian saya itu punya, tapi hanya jilid yang juz ke-30. Sebetulnya sudah ada juz-juz yang lain, termasuk secara lengkap ya, kan Quran 30 juz. Dan diterbitkan di sana. Ini kebetulan saya punya yang bagian akhir. Tarjamah tafsir Jalalain bil lughatil Jawi. Ini dalam bahasa Jawa. Terbitnya di Mesir. Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Tahun berapa ini? 1937. Berarti Belanda masih berkuasa di Indonesia. Belanda masih menguasai kawasan Indonesia waktu itu. Sehingga tafsir ini tidak diterbitkan di Indonesia, tapi diterbitkan di Mesir. Padahal pakai bahasa Jawa. Padahal pakai bahasa Jawa. Dengan bahasa sederhana berarti bahasa Jawa sudah go internasional. Bahasa Melayu juga sudah go internasional dengan bukti karya dari Syekh Abdur Rauf Singkel dan karya dalam bahasa Jawa huruf Arab Jawa ini menjadi sebuah bukti. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa semuanya terbit di Mesir? Dan kenapa tidak diterbitkan di sini? Ada apa? Nah, itu masalahnya, ya kan? Belum terjawab itu. Nah, hampir bisa dipastikan semua karya ulama ini memang murni berdasarkan referensi Quran dan hadis. Semua berkaitan dengan itu. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh berkaitan dengan surah As-Saffat. Surah As-Saffat.